Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Mega Septiana dan rekan saya Agisna Fairus Muna akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan konflik antar pribadi. Materi yang pertama, apa itu konflik? Konflik merupakan situasi di mana salah satu pihak merasa tidak nyaman atau kepentingannya merasa ditentang oleh pihak lain yang berasal dari perbedaan persepsi mengenai tujuan yang dicapai ataupun dari emosi yang dirasakan oleh salah satu pihak yang menciptakan perselisihan bagi kedua belah pihak. Materi yang kedua, konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi merupakan konflik yang terjadi ketika dua individu atau lebih merasa bahwa sikap, perilaku, atau tujuan yang mereka inginkan bertentangan satu sama lain. Arti penting menyelesaikan konflik antar pribadi. Cara kita bertingkah laku dalam suatu konflik dengan orang lain akan ditentukan oleh seberapa penting tujuan-tujuan pribadi dan hubungan dengan pihak lain yang kita rasakan. Berdasarkan dua pertimbangan di atas, dapat ditemukan 5 gaya dalam mengelola konflik antar pribadi menurut Johnson. Yang pertama adalah gaya kura-kura. Konon, kura-kura lebih senang menarik diri, bersembunyi di balik tempurung untuk menghindari konflik. Mereka cenderung menghindar dari pokok-pokok soal maupun dari orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Mereka percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya sia-sia, lebih mudah menarik diri secara fisik maupun psikologis dari konflik daripada menghadapinya. Yang kedua adalah gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Baginya, tercapainya tujuan pribadi adalah hal yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Baginya, konflik harus dipecahkan dengan cara satu pihak menang dan satu pihak lain kalah. Watak ikan hiu adalah selalu mencari menang dengan cara menyerang. Yang ketiga, gaya kancil. Seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan kepentingan pribadinya. Ia ingin diterima dan disukai binatang lain. Ia berkeinginan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Setiap konflik tidak mungkin dipecahkan tanpa merusak hubungan. Konflik harus didamaikan, bukan dipecahkan, agar hubungan tidak menjadi rusak. Yang keempat adalah gaya rubah. Rubah senang mencari kompromi. Baginya, baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Ia mau mengorbankan sedikit tujuan-tujuannya dan hubungannya dengan pihak lain demi tercapainya kepentingan dan kebaikan bersama. Yang kelima adalah gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Baginya, konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya, dan pemecahan itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan pribadinya maupun tujuan-tujuan pribadi lawannya. Baginya, konflik bermanfaat meningkatkan hubungan dengan cara mengurangi ketegangan yang terjadi di antara dua pihak yang berhubungan. Berikutnya ada pengaruh positif konflik antar pribadi. 1. Memiliki mental untuk memecahkan masalah. 2. Bertujuan untuk kepuasan bersama. Berikutnya ada pengaruh negatif konflik antar pribadi. 1. Mental untuk menjatuhkan. Dan kemudian kedua yaitu menuju perpecahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola penyelesaian konflik. 1. Tercapainya persetujuan yang dapat memuaskan kebutuhan serta tujuannya. 2. Seberapa penting hubungan atau interaksi itu untuk dipertahankan. Ketiga, kepribadian individu yang terlibat oleh konflik. Kemudian keempat yaitu situasional. Kelima, interaksi, dan keenam, insukon. Strategi menyelesaikan konflik antar pribadi. 1. Gaya menghindar.
Gaya menghindar mengacu pada perilaku tidak asertif dan tidak kooperatif. Seseorang menggunakan gaya ini untuk menjauhkan dari konflik, mengabaikan perselisihan, atau tetap netral. Pendekatan menghindari ini mencerminkan ketidakmauan untuk mengalami ketegangan atau frustasi dan mungkin merupakan suatu keputusan untuk membiarkan konflik selesai. Gaya memaksa mengacu pada perilaku asertif dan tidak kooperatif dan ini merupakan pendekatan konflik interpersonal dengan strategi menang kalah. Mereka yang menggunakan pendekatan memaksa mencoba untuk mencapai tujuan mereka sendiri tanpa mengkhawatirkan orang lain. Berikutnya, gaya mengakomodasi. Gaya mengakomodasi mengacu pada perilaku bekerja sama dan tidak tegas. Akomodasi mungkin merupakan tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, merupakan strategi yang biasanya digunakan bersama dan berlaku untuk jangka panjang yang mendorong kerjasama dengan lainnya, atau hanya memenuhi keinginan individu lain. Individu yang menggunakan gaya akomodasi biasanya dinilai baik oleh individu lain, tetapi mereka dapat dianggap merasa lemah dan dianggap pasrah. Kemudian yaitu gaya kolaborasi. Gaya kolaborasi mengacu pada perilaku bekerja sama dan tegas, merupakan strategi menang-menang dalam pendekatan penyelesaian konflik interpersonal. Orang yang menggunakan kolaborasi menginginkan untuk memaksimalkan. Kemudian gaya berkompromi. Gaya berkompromi mengacu pada perilaku ditingkatkan tengah antara kerjasama dan ketegasan. Berkompromi umumnya digunakan dan diterima secara luas sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Seorang individu yang melakukan kompromi dengan orang lain cenderung dinilai positif oleh orang lain. Terima kasih.